Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur bahwa Allah masih memberikan kepada kita modal umur, modal kesempatan. Mudah-mudahan kita punya laba, beruntung, badi gitu. Jadi kalau diberi modalnya habis, tidak mendapat apa-apa, ini namanya rugi. Modal 60 tahun, modal 70 tahun, ketekuk ringkel, ngoyak-oyak donyo, nyatane yo donyane ora tahu kecanda, ya kan gitu. Kita ini ngejar capek kenapa? Ngejar dunia gitu kan. Sementara ada orang yang tidak ngejar, itu malah dikejar oleh dunia gitu kan. Sampai nolak-nolak. Ustadz Uwas itu 3 orang yang sudah mau kasih mobil mewah. Beliau enggak mau. Enggak, saya pakai ini aja. Jadi ada orang yang susah, payah untuk apa? Memikirkan dunia. Ini flashback kepada yang kemarin. Oleh karena itu, ibu dan bapak sekalian, ada 4 kewajiban setiap muslim. Itu 4 yang harus belajar. Belajar tentang apa? Tentang 4 hal. Ini yang wajib. Insya Allah kalau kita melakukan ini, maka kita in the right path. Kita ada di jalan yang benar. Jaminannya adalah surga. Meskipun durung tekan, gitu Pak. Sebab Al-Quran itu kalau dipelajari sampai kiamat, tidak habis. Dipelajari oleh 6 miliar manusia, Quran itu dipelajari, tidak akan selesai sampai dengan kiamat. Jadi kalau belajar kok niatnya ben pinter, itu sudah salah. Niatnya sudah salah itu kan. Belajar itu niatnya untuk apa? Belajar itu niatnya ya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala gitu kan. Sak tekane. Tapi bukan kemudian sak kepenake gitu kan. Ya sak tekane ning ojo sak kepenake gitu. 4 hal. Yang pertama, belajar ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Allah. Bagaimana mengetahui Allah? Allah itu siapa? Kekuasaannya seberapa? Ilmu tentang Rasulullah. Rasulullah itu siapa? Hebatnya di mana? Gitu kan? Apa yang beliau bawa, apa yang beliau ajarkan tentang Rasulullah. 3, ilmu tentang agama, tentang din. Ya, kemarin kita sudah kita sebut hidayah yang tertinggi adalah hidayatuddin, hidayah agama. 3. Jadi ilmu ini di 3. Yang pertama, wajib untuk belajar ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Allah, ma'rifatullah, mengetahui Allah, ma'rifatul Rasulillah. Rasul itu siapa, bagaimana, tugasnya seperti apa yang beliau bawa. Yang ketiga, ilmu tentang din, tentang agama, gitu kan? Maka ini yang dianggap wajib atau fardu ain. Jadi kalau mau selamat hidupnya, maka agama itu fardu ain gitu ya. Ilmu syariah itu fardu ain. Ngerti batalnya wudu itu fardu ain. Takbiratul ihram itu harusnya bagaimana gitu kan. Wudu itu bagaimana? Ini harus ada ilmunya. Jangan sampai menyembah Allah salah coro gitu kan. Ini pengantar saya. Ada ndak malam nisfu Sa'ban itu yang nanti makan-makan?
ya kan? Makan-makan, itu kan? Ya. Alasannya apa? Alasannya untuk sedekah, gitu ya. Kemudian ngebiar, tidak tidur semalam suntuk, gitu kan? Pada malam nisfu Sa'ban, itu ada ndak ajarannya? Nanti dulu, belajar ilmunya dulu, nah, gitu Pak. Maka malam hari ini kita akan belajar ilmu tentang itu. Jadi 1, belajar ilmu. 2, belajar amal. Bagaimana amal yang diterima, apa amal yang tidak diterima. Gitu. Tiwasane nyetut itu apa bahasa Indonesianya? Tekun tenanan gitu. Jebulane salah gitu ya. Ini amal. Yang ketiga, belajar dakwah. Mengajarkan lagi apa yang sudah didapat. Ini yang akan menjamin berkembangnya Islam, berkembangnya generasi Muslim. Ada organisasi masyarakat yang kuat, ormas yang sangat kuat intelek, tetapi regenerasinya sangat lemah. Kenapa? Karena tidak suka ngajak-ajak. Saya membayangkan kalau malam Selasa ini setiap satu orang kita ini 2 orang lah, 2 orang ngajak 1. Kalau 2 orang ngajak 1 itu kan kuat Pak, kan kuat gitu. Yo bareng kok dhewe cah telu bareng gitu. Ini ngajak-ajak. Ilmu ngajak-ajak itu nanti juga ada ilmunya. Yang keempat adalah as-sabru 'alal adza. Konsekuensinya apa ajak-ajak itu? Enggak enak, Pak. Konsekuensinya dakwah itu enggak enak, Pak. Enggak enak. Jadi kalau ajak-ajak berdakwah kok masih enak, saya curiga. Jangan-jangan carane ngajak salah. Jadi kalau berani di lapangan dakwah itu harus siap dibenci. Tidak ada yang enak, Bu. Ngajak itu tidak ada yang enak. Maaf, ada nabi dan rasul yang enak? Tidak ada. Fa inna asyaddal bala la bala'ul anbiya. Sungguh bahwa ujian yang paling berat itu diberikan kepada siapa? Kepada para nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian kepada orang-orang yang mengikuti langkahnya nabi itu. Gitu. Jadi 4, belajar ilmu, belajar amal, belajar apa tadi? Dakwah, mendakwahkan apa yang sudah didapat. Kemudian yang keempat adalah belajar sabar, Pak. Sabar untuk menerima umpatan, gitu. Menerima cacian. Gitu. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran di dunia ini yang tidak dibenci. Tidak ada, Pak. Tidak ada kebenaran yang dibenci itu, yang tidak dibenci. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mentakdirkan ada unsur iblis, ada unsur setan di dalam kehidupan mayapada ini. Ini pengantar saya. Maka pada malam hari ini kita akan melihat ada apa di bulan Sya'ban. Nah, kita bertanya dahulu kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadisnya ini ada 15 halaman ini, Ustadz Furqan ini. Nah, ini kok Ustadz Furqan toh? Ustadz Gufron, Ustadz Gufron. Ini ana sudah siapkan, ini ada 15 halaman. Alhamdulillah sejak panjenengan WA tadi sampai sore ini tadi baru saja selesai tak saya ketik. Ini khususon untuk Universitas Al-Amin. Nah, itu kan. Khususon gitu. Baik. Hadis ini dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Sebenarnya ada 6 pembahasan. Mudah-mudahan 1 jam ini cukup ya. Tapi saya terus akan balapan ini ya.
balapan. Mohon begini, belajar itu yang nomor satu, coba tangkap pokoknya apa. Mana yang pokok, mana yang kembangan, gitu kan? Ya seperti jurus silat. Itu ada jurus yang pokok, ada yang kembangan. Mana yang pokok, mana yang kembangan, sehingga nanti kita bisa agak cepat. Coba saya akan mencoba malam hari ini untuk cepat, gitu ya. Insya Allah kepondal-pondal nanti. Ada 6. Pembahasan kita ada 6. 1. Keutamaan puasa di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Seperti apa yang disebut dengan keutamaan puasa. Yang kedua, puasa nisfu Sya'ban. Beda ya. Di bulan Sya'ban dengan puasa nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya separuh, tengah. Jadi tengah bulan Sya'ban ya. Nanti ada hadis, bangunlah di waktu malammu dan berpuasalah pada siang harimu, gitu. Ini nanti yang kedua. Yang ketiga, keutamaan malam nisfu Sya'ban. Nanti kita cocokkan dengan hadisnya. Yang keempat, sholat pada malam nisfu Sya'ban. Ini sudah saya bagi-bagi ini. Yang kelima, di malam nisfu Sya'ban ditentukan apa yang akan terjadi di tahun itu. Jadi malam Sya'ban itu Allah Ta'ala akan menentukan segala macam rencananya, apa yang akan terjadi pada malam tengah Sya'ban itu. Kapan ini Merapi meletus? Itu dirancang di situ. Pertanyaannya, benarkah gitu loh? Benarkah seperti itu? Karena ada kepercayaan seperti itu, gitu. Yang keenam, sebagian orang membuat makanan pada hari nisfu Sya'ban dan membagikannya kepada fakir miskin. Ini yang terjadi di sekeliling kita. Mari kita bahas satu demi satu. Baik ya. Ini kan panjenengan modal apa ini? Modal ingatan ya. Ya, memang ingatan jamaah Al-Amin ini kuat-kuat gitu ya. Kuat-kuat. Sehingga tanpa catatan pun siap. Wah, kan. Sesuk dites ora ngerti. Oh, ngono. Wah, wingi iki jan cethu kae. Ha saiki kok. Nah, ya udah. Itu bukan salahku. Begini, ini apa nasihatnya Imam Syafi'i ya. Gimana Ustaz Ghufran? Fa innal ilma saydun. Ya. Fa innal ilma saydun. Ilmu itu seperti buruan, binatang buruan. Qayyid suyudaka bihablil wathiqah. Ini maaf, ini saya spontan saja nih kok tiba-tiba ingat itu. Maka cancanglah buruanmu itu bil hibalil wathiqah, dengan tali-tali yang kuat. Tali yang kuat itu apa? Pena. Tali yang kuat itu apa? Pena. Tapi saya husnudzon. Alhamdulillah ini jamaah di Al-Amin ini cerdas-cerdas ya. Jadi cukup pakai ingatan saja, insya Allah besok lali. Mari kalau kita ingin berubah, ya kan? Kalau ingin kita berubah, mari kita bawa pena, ya. Nanti yang di depan lagi, sehingga paling tidak poin-poin itu akan bisa dicatat. Paling tidak pakai notes di HP. Di HP kan ada notes, ya, ada notes, ya. Ada kamera, ya, ada kamera. Nanti di foto, terus sudah tidak perlu dicatat lagi. Baik, Ibu Aisyah pernah ngendika begini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa sekali itu berpuasa.
hatta nakul, ini bukan hatta nakulu ya, maaf. Hatta nakula, nanti tidak diprotes ahli nahwu. Hatta nakula la yuftiru, sampai-sampai kami mengatakan bahwa beliau itu tidak pernah berbuka. Saking apa? Saking posone Kanjeng Nabi. Seolah-olah itu angger ketemu Kanjeng Nabi mesti poso. Angger ketemu Kanjeng Nabi mesti poso. Gitu. Rasulullah itu biasa puasa. Saking biasanya puasa, itu sampai kami mengatakan la yuftiru, Rasulullah itu tidak pernah berbuka. Ini bagi yang melihat bahwa Rasulullah itu pas lagi puasa. Itu ya. Wa yuftiru, akan tetapi Rasulullah juga berbuka, iftar. Berbuka itu artinya tidak puasa. Kalau mau dibaca begitu akan lebih jelas. Dan Rasulullah itu biasa tidak puasa. Hatta nakula, sampai-sampai kami ini mengatakan layasumu, sampai-sampai kami mengatakan oh Rasulullah itu tidak pernah puasa ya, gitu. Saking li angger ketemu Kanjeng Nabi niki kok mesti ora poso. Ini saya campur-campur pakai bahasa Jawa begini nggak apa-apa? Bapak ya. Baik. Jadi kadang Rasulullah itu puasa. Saking hebatnya puasa Rasul itu sampai-sampai ada sahabat yang mengatakan, wah kalau Rasulullah itu nggak puasa. Tapi kalau lagi berpuasa, para sahabat mengatakan, oh Rasulullah ini nggak pernah buka ya. Anane mung poso. Jadi kalau ditimbang kemudian bagaimana? Oh, kalau begitu Rasulullah itu ya 50-50. Gitu ya. Kesimpulannya apa? Ini poin ini. Poin. Poinnya apa? Rasulullah itu puasanya bagaimana? 50-50. Kadang kelihatan puasa banget, kadang kelihatan tidak puasa banget. Gitu. Baik. Kemudian penegasan dari Ibu Aisyah, ini saya blok merah. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ya. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala. Istakmala itu menyempurnakan maknanya. Aku tidak pernah melihat Rasulullah itu menyempurnakan siyama syahrin, berpuasa di dalam 1 bulan penuh. Illa napa niki Pak? Illa Ramadan. Kari terus ke Ramadan ngono kok ya angel. Ngono kok ngaku cerdas. Baik. Ini loh, sambil guyon biar nggak tegang gitu. Jadi ini pengakuan siapa ini? Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Ibu Aisyah itu adalah rumah pertama Rasulullah. Rumah Ibu Aisyah itu adalah rumah pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketika beliau sudah ada di Madinah. Baik. Ibu bapak membayangkan istri-istri Rasulullah itu rumahnya di mana saja? Terbayang enggak? Terbayangkah bahwa rumahnya itu belenjat-belenjat? Ada yang di Pucang, ada yang di Ngadirjo, ada yang di Borobudur gitu kira-kira? Apa begitu? Tidak. Rasulullah itu istri-istrinya itu rumahnya itu ngumpul, Pak. Ngumpul di samping Masjid Nabawi yang sekarang. Itu ngumpul, jejer itu ngumpul gitu kan.
Jadi Rasulullah itu kalau memberi belanja kepada istri-istrinya, itu setiap pagi itu beliau keliling. Habis subuh kemudian assalamualaikum, biasa beliau enteng. Jadi tidak ada yang namanya pengajian subuh kok berat, itu enggak ada. Itu mesti yang enteng-enteng. Wingi aku kok ora weruh Bilal ki ning endi ya? Ini Abdurrahman bin Auf kok ora ketok ki anu ning endi ya? Apa blonjo apa ya gitu. Sapa sing weruh? Kula Rasul. Oh, ning ndi wingi? Yang enteng-enteng seperti itu. Komunikasi Rasulullah dibangun pada saat subuh. Pemimpin yang bagus komunikasinya dengan masyarakat pada waktu subuh. Golek ono saiki pemimpin sing ngono kuwi. Insyaallah ini cara Rasulullah memimpin. Nah, sesudah itu baru Rasulullah keliling ke rumah-rumah istri-istri beliau. Piye Dek Hafsah isih brambange isih apa ora? Telas Kanjeng Nabi. Oh iya, nyo iki blonjone. Dek Juwairiyah piye lomboke mundhak apa ora? Nggih saniki mundhak, setunggal niku Rp700 niki. Umpamane gitu. Semua dicukupi, baru kemudian Rasulullah bekerja. Hebat Rasulullah. Hebat Rasulullah. Nah, bekerja untuk apa? Bekerja untuk nafkah, juga bekerja untuk umat. Gitu ya. Kenapa ini saya mukadimai seperti ini? Sebab nanti kita akan ketemu dengan hadis yang ada kaitannya dengan ini. Jadi ini pengakuan Ibu Khadijah, Ibu Aisyah, ini yang paling dekat kepada Rasulullah. Pengakuannya seperti apa? Pengakuannya maro'aitu, aku tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istakmala menyempurnakan 1 bulan penuh puasanya ila fi Ramadan. Wah, engko ditiroke Ramadan ngeten. Jadi selain di bulan Ramadan Rasulullah puasa penuh? Tidak. Sudah 1 poin ya? 1 poin ya, diingat-ingat. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman. Wah, ini juga kurang. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman, dan aku tidak pernah melihat beliau itu berpuasa paling banyak. Berpuasa aktsara lebih banyak dari bulan-bulan itu fi Sya'bana, kecuali pada bulan Sya'ban. Jadi ranking kedua puasanya adalah pada bulan Sya'ban. Ranking pertama terbanyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa adalah pada bulan Ramadan. Ranking kedua adalah bulan Sya'ban. Oke ya, jelas ya. Baik, cetroy. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada pada hadis nomor 1969. Imam Muslim juga meriwayatkan pada hadis nomor 1156. Oke. Yang membuat saya lama menyiapkan itu ya ini begini ini. Dan ini nanti kalau akan di-share tinggal dimasukkan ke HP, di-share. Kenapa saya ini saya catat? Kenapa saya catat? Ya, kalau nanti ada salahnya, maka yang salah bukan teksnya, bukan kitabnya, mungkin yang salah taufiknya, gitu. Maka ibu bapak saya ajak untuk sadar apa ini? Belajar itu harus sadar referensi supaya tidak dikatakan itu hoax, ya kan? Karena referensinya harus benar. Baik. Sekarang bagaimana menurut Imam Muslim? Bagaimana menurut Imam Muslim? Ini kelihatan sudah ya? Oke.
Ini tidak saya baca ini, wa haddatsana Abu Bakar dan seterusnya, saya langsung kepada hadisnya. Ini juga dari Ibu Aisyah ketika ada seorang sahabat yaitu Abu Salamah. Jadi ada sahabat namanya Abu Salamah. Abu Salamah ini bertanya kepada Ibu Aisyah. Bertanya tentang apa? An siyami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ibu Aisyah, bagaimana toh siamnya Rasulullah itu, puasanya bagaimana sih? Gitu kan. Ini pertanyaan cerdas para sahabat. Jadi para sahabat itu ingin sekali. Para sahabat itu punya sifat namanya kepo. Apa kepo? Kepo itu kepingin tahu. Selalu kepingin tahu. Itu para sahabat dulu. Jadi, wah, sudah Isa? Sudah? Betul? Enggak, belum. Isanya jam berapa? 7.4 menit. Wah, ini 7.4 menit ya. Lah 7.4 menit ya sudah. Baik, ini alamat enggak selesai nih. Ini baru sampai di sini nih. Bagaimana nih? Baik. Kalau saya kuat sampai subuh pun saya kuat insyaallah. Saya itu kasihan yang jauh-jauh itu loh. Saya kan dekat gitu kan. Ora padune nek arep dijajal tenan ayo gitu kan. Saya masih single, Pak. Saya ke Puncak kemarin. Ini saya barusan pulang dari Puncak. Dari Bogor. Setir single. Masih jangan kira udah tua, masih muda, Pak. Baik. Jadi ini bertanya tentang apa? Tentang siamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibu Aisyah menjawab, kana yasumu hatta naqul qad shoma. Hampir mirip seperti tadi. Kana yasumu adalah Rasulullah itu biasa puasa hatta naqula sampai kami mengatakan qad shoma. Oh, Rasulullah benar-benar lagi puasa. Kapan? Ketika Rasulullah puasa. Sama seperti tadi. Wa yuftiru hatta naqul qad aftara, dan Rasulullah itu juga berbuka sampai kami mengatakan qad aftara. Oh, Rasulullah memang sedang futur. Futur itu artinya sedang tidak puasa. Walam arahu shaiman min syahrin qattu. Dan aku tidak pernah melihat beliau itu puasa sama sekali. Qattu. Aktsara lebih banyak min siyamihi daripada puasanya, min Sya'bana daripada bulan Sya'ban. Jadi kalau bulan Sya'ban itu puasanya mesti banyak Rasul. Dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, tetapi di bawah bulan Ramadan. Itu ya. Oke. Kana yasumu Sya'bana kullahu. Pernah Rasulullah itu berpuasa pada bulan Sya'ban penuh. Kullahu. Pernah Rasulullah melakukan puasa itu kullahu pada bulan puasa Sya'ban semuanya. Nanti ada di dalam syarahnya bahwa dinyatakan penuh itu kapan? Ketika belum turun perintah puasa Ramadan. Ya, di dalam syarahnya mengatakan begitu singkatnya. Kana yasumu Sya'bana illa qalila, atau Rasulullah itu berpuasa pada bulan Sya'ban ini hampir semuanya illa qalila, kecuali hanya sedikit. Sedikit apa? Sedikit yang tidak puasa. Jadi Rasulullah di bulan Sya'ban itu banyak puasanya. Bahkan Rasulullah pernah penuh berpuasa pada bulan Sya'ban.
Kapan itu? Ketika Ramadan belum turun. Kemudian nanti ada riwayat lain, penuh pada bulan Sya'ban itu pada tahun di mana beliau wafat. Jadi beliau wafat di bulan Rabiul Awal ya, Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan yang keberapa? Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Jumadil Tsani, habis Jumadil Tsani apa? Jumadil Akhir, Rajab, Ruah, Poso, Bodo yang paling cepat hafal. Jadi dari sini tentang puasa ya, tentang puasa di dalam bulan puasa, di dalam bulan Sya'ban itu Rasulullah banyak melakukan puasa. Nah sekarang pertanyaannya adalah puasa apa? Rasulullah itu puasa Senin Kemis itu tidak setiap Senin Kemis puasa itu. Di dalam satu bulan itu sering Rasulullah itu puasa hanya Kemisnya aja gitu. Dan itu tidak setiap, kecuali di bulan Sya'ban. Jadi puasanya itu banyak di bulan Sya'ban. Puasa yang maksur, puasa yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa ini dulu. Kemudian nanti menurut Imam Ahmad, kemudian nanti mulai membahas yang kedua dan seterusnya. Mudah-mudahan sampai jam 7:30 ya. Baik, sampai dengan jam 7:30. Silakan adzan dulu. Dan Bapak sekalian 20 menit lagi. Kita teruskan. Sekarang menurut Imam Ahmad, langsung hadis ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saksinya siapa? Saksinya adalah Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid ini yang langsung mengetahui keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Usamah bin Zaid ini mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu al-ayyama yasrudu. Yasrudu ini saya kasih merah. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa yasumu, biasa berpuasa. Al-ayyama berhari-hari. Yasrudu berterusan, tanpa putus, itu namanya yasrudu. Hatta yuqola, sampai dengan dikatakan la yuftiru, sama seperti tadi. Saking Rasulullah itu terus menerus berpuasa sampai ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak pernah berbuka. Wa yuftirul ayyama, dan Rasulullah itu berbuka pada hari-hari hatta yakada ayyasuma, sampai-sampai beliau itu hampir-hampir tidak berpuasa. La yakadu ayyasuma, tidak berpuasa illa yaumaini, kecuali hanya 2 hari saja. Ini kesaksian Usamah bin Zaid mewakili para sahabat. Rasulullah itu terus menerus itu kalau berpuasa itu terus menerus gitu kan. Sampai kami ini mengatakan, wah Rasulullah ini nggak pernah berbuka. Atau paling-paling beliau itu puasanya berapa? 2 hari. Minal jumu'ati, jumu'ah itu artinya sepekan.
Jadi sak Jumat. Jadi sak Jumat itu Rasulullah hanya 2 hari berpuasa. Kalau kita akan mengatakan seminggu, betul? Nah, kalau mereka mestinya mengatakan sak jemuah. Ya, makanya ada istilah, wong ki kurang sak jemuah gitu kan. Wong kurang sak jemuah itu gimana? Kurang atau plus? Wong kurang sak jemuah itu ora genep gitu, wong kurang sak jemuah. Jadi sebenarnya ini istilah yang justru benar. Jadi setiap sak jemuah 1 Jumat itu Rasulullah hanya puasa 2 hari. In kana fi siyamihi, apabila beliau itu memang puasa, gitu kan. Apabila beliau itu memang puasa, puasanya ya di 2 hari itu setiap, ya kalau terjemahnya ya setiap pekan gitu. Setiap pekan ini sak pasaran. Nah, kalau orang-orang Nasrani itu mengatakan seminggu. Kalau orang Islam sak Jumat, ya gitu kudune gitu kan. Ning ra padha mawon to niku. Padha mawon, ora wong Islam ora wong. Jadi oke, ini istilah ingkana fi siyamihi wa illa somahuma. Kalau tidak begitu maka Rasulullah memuasai 2 hari itu. Walam yakun yasumu min syahrin minasyuhuri. Dan Rasulullah tidak berpuasa, tidak memuasai suatu bulan dari bulan-bulan yang ada. Mayasumu min Sya'ban, sebanyak yang beliau puasai pada bulan Sya'ban. Jadi pada bulan Sya'ban ini beliau memang selalu banyak berpuasa. Ini kemarin sudah masuk Sya'ban belum ini? Hari ini sudah masuk Sya'ban belum? Sudah. Mestinya hari ini mulai puasa. Harusnya Pak. Harusnya hari ini mulai puasa. Ini kan sekarang Sya'ban tanggal berapa? 2 ya? Tanggal 2 ya? Tanggal 2 apa tanggal 3? 2 apa 3? 2 ya? 2 mbuh salah mbuh bener pokoknya 2 ya gitu. Oh engko ndak darani salah gitu kan. Pokoknya seru gitu. Orang kita yang salah nih seru gitu. 2, tanggal 2 ini mestinya kita sudah puasa. Kalau kemudian nanti 2 hari itu, kemudian nanti ditambah dengan Ayyamul Bid, itu 3, itu paling tidak sudah 11 hari. 11 hari puasa di dalam 1 bulan itu sudah banyak belum? Lumayan Pak, sudah banyak. Lah banyaknya itu begitu itu gitu. Baik. Fakultu, maka aku bertanya. Aku ini siapa? Aku ini adalah Usama. Ya, aku bertanya, ya Rasulullah, innaka tasumu la takadu an tuftira. Wahai Rasulullah, engkau itu kok puasa terus sampai-sampai engkau itu tidak berbuka. Wa tuftira hatta la takada antasuma. Dan sekali tempo engkau itu berbuka terus sampai Anda itu tidak pernah puasa. Illa yaumaini, kecuali 2 hari. Indakhala fi siyamika, apabila keduanya itu masuk di dalam puasa engkau. 2 hari itu masuk di dalam puasa engkau. Wa illa sumtahuma, kalau tidak begitu maka engkau memuasai keduanya. Rasulullah kemudian bertanya, lah kamu itu kok memperhatikan aku terus toh? Gitu kira-kira gitu. Ngertimu ki nek dong aku poso ki nggon dina apa? Ngertimu. Gitu. Gitu. Kamu itu kok memperhatikan aku terus toh? Nek dong poso kok kowe kok ngerti nek aku poso? Nek dong aku ora poso, kowe kok ngerti nek aku ora poso?
Gitu kan? Rada didramatisir sithik itu nerangke. Men rada cetha. Qala, maka Rasulullah bertanya, ayu yauma ini? Kowe ngerti aku sebulan mesti poso 2 dina ki? Angger-angger aku poso 2 dina, 1 Jumat aku poso 2 dina kuwi, kowe ngertimu saka ndi? Kuwi dina apa? Lah muni teni itu, kowe le niteni aku poso iki dina apa? Ayu yauma ini, 2 hari yang mana? Qala Usamah kemudian mengatakan, kultu, aku katakan, yaitu yaumul isnaini wa yaumul khamisi. Kula niku niteni Rasul, jenengan niku angger poso niku mesti dina Senin karo Kamis. Dulu kan belum ada kitab fikih. Ya kalau sekarang kita enak. Senin Kamis apa hukumnya? Puasa Senin Kamis hukumnya apa? Sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala. Kalau ditinggal enggak apa-apa. Yang dipilih ya enggak apa-apa. Kan gitu. Makruh niku kalau ditinggal dapat pahala. Kalau dilakukan enggak apa-apa. Yang dipilih ya enggak apa-apa. Makanya kalau nasib kita mau ngene wae ya ndak apa-apa ya itu Mas. Kon ape angel ya. Gitu. Baik. Jadi kamu kok ngerti aku puasa 2 hari setiap 1 Jumat itu? Itu hari apa? Oh, saya tahu Rasulullah. Itu hari Senin dan hari Kamis. Qala, barulah Rasulullah bersabda, "Dzanika yaumani." Itulah 2 hari. 2 hari yang seperti apa? Tu'radu fihal a'malu. Yang amal-amal itu tu'radu. Di dalam keduanya fihima. Tu'radu itu dihamparkan. Tu'radu itu dipertontonkan. Tu'radu itu dihadapkan. Bahasa Inggrisnya to expose. Jadi amal-amal perbuatan manusia itu digelar, diperlihatkan kepada Allah Ta'ala. Itu pada hari apa? Fihima. Fihima itu di dalam keduanya, yaitu setiap hari Senin dan hari Kamis. Sekarang ini hari Senin, oke. Mulai amalan kita mulai malam hari ini, kemudian Selasa besok, kemudian hari Rabu malam itu nanti akan direkap. Akan digunggung. Gunggungnya apa, Pak? Dijumlah, gitu kan? Dijumlah, kemudian dikalkulasi. Mana catatan malaikat kanan dan mana catatan malaikat kiri. Insya Allah lebih banyak catatan malaikat yang rawani ya. Arep muni kanan ragu. Aku ki apik tenan apa ora? Arep muli dicatet sing kiwa wedi gitu. Lah amal itu nanti kemudian akan diperlihatkan kepada Allah mulai malam hari ini sampai dengan amalan hari Rabu malam sampai sahur. Itu nanti akan dipreksake Allah Ta'ala. Itu pada hari Kamis. Mana yang diterima, mana yang tidak, endi sing dituku dening Allah Ta'ala, endi sing ora kanggo. Seperti hari Sabtu dan Ahad di Patal Secang. Banyak mobil ning mung ditonton tok. Ora ana sing dituku. Amal itu juga begitu. Amal yang tidak ikhlas karena Allah itu pasti ditolak.
ora kanggo gitu. Oh, iki ora kanggo. Iki ora kanggo ki. Iki ora kanggo. Gitu, Pak. Nah, itu nanti akan dihitung pada hari Kamis. Begitu malam Jumat, Sabtu, Ahad sampai malamnya itu nanti akan diperlihatkan pada hari Senin. Jadi pada hari Kamis dan hari Senin itu silakan. Ini nanti jangan tidak, bulan Sa'ban ini jangan sampai tidak. Kalau hari ini tadi lewat, ya kan? Hari ini tadi lewat karena kena smoko Magelang gitu kan, misalnya tadi kan kena smoko Magelang tadi. Alasannya kan nyetir panjang jadi nggak puasa. Ada ndak orangnya? Ada, rumahnya kidul masjid Temanggung. Sekarang duduk di depan, ngaku aja. Mulai Kamis besok standar kita puasa sampai dengan ketemu bulan Ramadan, kan gitu kan? Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis gitu kan. Paling tidak nanti ayamul bidnya. Ini yang suka gugah-gugah ayamul bid ini Bu Esti ini. Ya, terima kasih itu Bu Esti di grup itu paling rajin ini. Ayo ayamul bid ini besok puasa gitu kan. Wah, itu sip itu. Jadi wali nanti Bu ya, wali murid. Jadi tu'radu fihi mal a'mal ala rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Baik. Inilah alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa beliau berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Wa uhibbu ayyuradu amali wa ana shaimun. Aku kepingin bahwa ketika amal-amalku itu dinaikkan kepada Allah, ditonton oleh Allah Ta'ala, aku dalam keadaan puasa. Gitu, Pak. Jadi ini salah satu niatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis supaya apa? Sebab Rasulullah itu inginnya itu apa? Inginnya itu ketika amal itu ditonton oleh Allah, dipresani oleh Allah, itu dalam keadaan puasa, gitu. Jadi kalau mau ngelamar gadis, itu bagusnya di hari Senin. Wah, gitu kan. Ibu bapak sepisan kula nderek silaturahmi. Nepangaken kula lari Temanggung, gitu kan. Griyanipun kidul masjid dan seterusnya. Ingkang nomor kalih lan sak piturutipun akhiripun kula menika menawi mila Allah kok ngersakaken, kula menika kok kepingin nyuwun kang putri menika dados semah kula. Wah, udah lama-lama terus ayo nak dahar sih. Wah, nyuwun ngapunten Bu Pak, kula nembe siang. Ditampa enggak? Baik, saya memberikan ilustrasi itu. Jadi ketika amal itu amal itu dipertontonkan kepada Allah, itu kita dalam keadaan puasa. Itu keinginan Rasul. Jadi kira-kira Allah nampa enggak? Wah, iki gek poso iki bocah iki gek poso iki. Wah, iki kudune ya tak tampa. Jelas ya? Baik, seterusnya. Qala, kemudian Usamah mengatakan lagi, qultu, aku katakan, walam araka. Ini mestinya walam araka, mestinya ada alifnya nih. Walam araka tasumu min syahrin, aku tidak pernah melihat engkau itu berpuasa pada suatu bulan, minasyuhuri, dari bulan-bulan yang lain, matasumu min Sya'ban, seperti ketika engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Engkau ini luar biasa sekali Rasulullah.
Kalau di bulan Sa'ban ini kok puasa, engkau ini kok hebat sekali. Tidak seperti pada bulan-bulan yang lain. Qala, maka kemudian Rasulullah menjawab, zaka syahrun, itulah satu bulan, yaghfulun nasu, yang orang-orang pada yaghful itu artinya lalai. Jadi ada satu bulan yang paling dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Lalai itu lali. Sing paling dilalekne dening akeh-akeh menungso niku bulan apa? Mabaina Rajab wa Ramadan, yaitu bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Apa? Sa'ban. Nyadran napa mboten? Oh mboten. Pun nyadranan napa dereng? Ini waktunya saya ndak cukup. Ndak sempat nyenggol sadranan itu kan. Baik. Ini saya sampai di sini kemudian selesai ya, 3 hadis. Ini baru 1 loh. Tadi kan janjinya 6. Ini kita baru bahas 1. Baik. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu, yaitu bulan yang turfa'u, dinaikkan. Apa? Fihi, di dalamnya, di dalam bulan itu. Turfa'u al-a'malu, amal-amal itu akan dinaikkan kepada Allah Ta'ala, yaitu pada bulan apa? Pada bulan itu. Maksudnya bulan antara Rejab dan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Di mana, kemana diangkat? Ila Rabbil Alamin. Jadi Allah itu punya jadwal. Jadwalnya itu saben sak Jumat itu amal itu diperiksa pada hari Senin dan hari Kamis. Tapi Allah juga punya jadwal tahunan. Amal itu diperiksanya pada bulan Sya'ban. Mulai buku baru itu bulan Ramadan. Itu buku baru. Rejab tutup buku. Bulan Sya'ban itu diperiksa. Ramadan mulai tanggal 1. Ini berarti mulai tanggal 1 buku baru. Oleh karena itu jadi agak nalar-nalar sedikit kalau bulan Sya'ban itu untuk menghadapi bulan Ramadan ki kudune yo nganggo warming up ben ora kecethit. Supaya ruhnya itu mapan, supaya fisiknya itu mapan, supaya mahnya itu mapan, ben cacinge kuwi mapan gitu Pak. Wah, aku mulai ra dipakani gitu cacingnya itu. Jadi nanti begitu masuk bulan Ramadan, cacingnya wis apal. Wah, pancen aku ora bakal dipakani sesasi gitu. Wis nggo latihan. Oh, jebulane wingi ke sesasi ke nggo latihan nyong ki ora dipakani gitu. Men rada cetha. Oke? Jadi Allah itu punya satu bulan di mana bulan itu Allah memeriksa seluruh pekerjaan amal manusia ing dalam setunggal tahun. Gitu ya. Fa uhibbu ayyurfa'a amali, dan aku ingin agar amal-amalku itu dinaikkan, wa ana shaimun, sedangkan aku dalam keadaan puasa. Itu alasannya. Tapi tampaknya ini belum sampai pada belum sampai pada titik ini. Ini baru 1 loh Pak. Ini 2 ini baru masuk kedua. Wah, tapi ya sudah nasibnya karena ini sudah habis ya. Habis waktu. Gimana? Begini Pak, begini.
Kalau di kopi itu gampang. Tapi yang namanya pertemuan itu tidak bisa diwakilkan. Saya akan selalu mengatakan bahwa pertemuan itu seperti orang makan. Orang makan ku sak enak-enake wong mangan. Teng pucang nganti tanduk ping 4. Saking enake rica-rica entrok niku. Njur kon crita. Wes piye Mas? Enak. Wah, enak tenan. Enake kaya ngopo? Wah, pol. Bisa menjelaskan? Tidak bisa. Maka rugi yang tidak ikut pertemuan. Bukan kertasnya, bukan ser-serannya, beda, saudara. Itu mengapa Al-Quran itu diajarkan oleh Rasulullah SAW ini dengan metode apa? Dengan metode liqa, ilqa. Rasulullah mengucapkan, kemudian sahabat menirukan. Bukan kemudian pundi kula anu ser-serane, beda. Gitu, Pak. Kalau cuma mau di-share gampang sekali. Apalagi di sini ada wifi kan? Ada wifi, meskipun kita ini lemah ya wifi-nya. Oke. Baik. Ada wifi ada, gampang di-share, gampang. Tapi emosi, semangat, narasi, intonasi, mimik ini tidak bisa diwakili oleh orang yang tidak hadir. Gitu. Masalahnya itu. Maka kan para ibu dan bapak sekalian, tidak tahu ini kapan kita mau teruskan ini, padahal ini nisfu Sya'bannya hampir datang ya. Tapi kalau ini dipaksakan tetap tetap rasanya ya ginilah, ada makan 2 piring enak sekali, tapi hanya dikasih waktu 1 menit. Bisa makan nggak Bu? Ya bisa. Wah enak tenan, milih, wah enak tenan. Nganti bingung milih iki arep milih sing endi? Kabeh enak. Tapi waktunya hanya 1 menit. Bisa enak makanya? Enggak enak. Nah, kecuali kalau ada keikhlasan. Yuk mumpung Arab Ramadan, gitu Pak. Nah, kalau sepakat kita sholat dulu, kemudian kita lanjut nek sepakat. Nek mboten sepakat nggih kula tak wangsul. Penak toh? Penak lah, kurang kon kepiye lah, catet sak catetke, gitu. Terang-terangke, gitu. Mongko kula omahku cerak, gitu. Sing paling cerak rak kula kan iki omah. Lha coba kon kurang kon kepiye gitu. Mari Ibu dan Bapak sekalian, ini sudah 1 poin. Kemudian nanti kalaupun misalnya akan dilanjutkan ya saya minta waktu 20 menitan lah, mudah-mudahan nanti bisa selesai. Ini kaitannya dengan yang maudhu, dengan yang dhaif, gitu ya. Sebab ada yang maudhu, ada yang dhaif, dan itu diamalkan oleh kebanyakan orang. Itu justru yang mungkin yang penting itu mungkin di situ, gitu ini. Jadi ini tadi kalau mau memperbanyak puasa bagaimana? Ya setidaknya itu puasa Senin, Kamis ditambah dengan puasa Ayyamul Bid. Oke. Kalaupun akan ditambahkan lagi puasa sehari, buka sehari, gitu kan? Nah, tapi ini kan sekarang sudah habis dua hari ya, habis 2 hari. Berarti kita masih ada kesempatan puasa untuk puasa 10 hari, gitu. Angkatan Ibu dan Bapak sekalian, kita cukupkan dahulu sementara. Nanti kalau memang berkenan lanjut kita akan lanjutkan ya. Kalau bagaimana? Ye?